wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang geometri bangun ruang. Sebelumnya perkenalkan dari sana Adelia Dinda dengan NIM 084, Poppy Amelia Sari 076, Fariha 096, Justin Nurhayati 086, Ida Ahila 107, dan yang terakhir ada Rosa 102. Di sini saya akan menjelaskan tentang prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai sisi alas dan tutup yang kongruen, sebangun atau sama. Unsur-unsur prisma ada 6. Yang pertama, alas dan tutup yang kongruen. Alasnya itu di sini ya guys, teman-teman. Yang kedua, selimut yang berbentuk bidang datar seperti kotak atau persegi panjang. Iya. Dan yang ketiga, rusuk tegak, yaitu rusuk yang tegak lurus terhadap bidang alas dan atas. Rusuknya yang ini. Dan yang keempat, sudut yang jumlahnya 2 kali segi alasnya. Sudutnya di sini. Dan yang kelima, rusuk yang jumlahnya 3 kali segi alasnya. Yang keenam, ujung-ujung yang identik satu sama lain. Lanjut yang ketiga, jaring-jaring prisma. Seperti ini jaring-jaring prisma. Jaring-jaring dalam bangun ruang adalah pembelahan sebuah bangun yang saling berkaitan, sehingga kalau digabung akan membentuk bangun ruang tertentu. Jaring-jaring pada prisma didapat dari memotong beberapa rusuk, begitu juga untuk prisma segitiga. Jaring-jaringnya terdiri dari 3 persegi panjang, dan 2 segitiga. Jika semua luas persegi ataupun persegi panjang dan segitiga itu dihitung, maka akan menjadi rumus luas prisma segitiga. Selanjutnya, rumus dari prisma yaitu ada 2. Rumus permukaan prisma yaitu luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Dan volume permukaan prisma, volume sama dengan luas alas kali tinggi. Langsung saja kita ke contohnya ya teman-teman. Diketahui prisma segitiga ABC DEF. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 6 cm. Tinggi prisma sama dengan 5 cm. Tentukan luas permukaan dan volume. Sebelumnya, kita gambar dahulu segitiga prisma dan gambar segitiga ABC dengan panjang sisi 6 cm. Diameternya merupakan 3. Kita tulis K di tengah-tengahnya. Nah, sebelumnya kita mencari dahulu segitiga ABK dengan rumus AB kuadrat sama dengan AK kuadrat plus KB kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus KB kuadrat. 36 sama dengan, maaf ya teman-teman tipe, sama dengan 9 tambah KB kuadrat. KB kuadrat sama dengan 36 kurangi 9. KB kuadrat sama dengan 27. KB sama dengan akar 27. Hasilnya merupakan 3 akar 3. Kemudian kita bisa cari luas permukaan dengan rumus luas permukaan sama dengan luas ABC plus luas DEF plus luas ABED plus luas BCFE plus luas ACFD sama dengan setengah kali 6 kali 3 akar 3 dikali 2 plus 6 kali 5 kali 3. Kita coret-coret 2 dengan 2. Hasil dari 6 kali 3 akar 3
itu merupakan 18 akar 3 ditambah 30 kali 3. Maaf ya teman-teman, itu typo. Sama dengan, lanjut, 18 akar 3 tambah 90 cm kuadrat. Dapat diketahui luas permukaan yaitu 18 akar 3 tambah 90 cm kuadrat. Kemudian kita mencari volume prisma dengan rumus volume sama dengan setengah kali 6 kali 3 akar 3 dalam kurung kali 5. Kita coret-coret 2 dengan 6 sama dengan 9 akar 3 kali 5. Volume sama dengan 45 akar 3 cm kubik. Selesai. Berikutnya kita masuk pada bagian tabung. Nah, pengertian tabung adalah bangunan ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang kongruen dan sejajar satu buah bidang lengkung. Nah, poin yang kedua ada unsur-unsur. Nah, pada unsur-unsur tabung memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi tutup, kemudian sisi tegak, dan sisi lengkung. Nah, pada sisi lengkungnya ininya ya teman-teman, persegi panjangnya dilengkung. Nah, yang kedua memiliki 2 buah rusuk, yaitu berpotongan 2 sisi lengkung. Terus yang ketiga memiliki jari-jari. Nah, jari-jarinya itu dari bangun lingkaran. Terus memiliki tinggi tabung, tingginya ya. Oke, lanjut ke jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung adalah rangkaian bidang datar yang membentuk sebuah bangun ruang, yaitu tabung. Nah, terdapat 2 bangun ruang. Yang pertama, sebuah lingkaran, dan yang kedua memiliki persegi panjang. Nah, kita masuk bagian ke rumus. Di sini memiliki 2 rumus, yaitu luas permukaan tabung, yakni luas alas ditambah luas tutup dan ditambah luas selimut, dengan rumus PR kuadrat ditambah PR kuadrat ditambah 2PR dikali T. Nah, ini tuh sebenarnya rumusnya satu, tapi ini bisa disederhanakan. Jadi kalian bebas mau pilih yang mana. Ya, biasanya itu kita memakai rumus yang ini karena lebih simpel ya, yaitu 2PR dikali buka kurung R ditambah T. Nah, dengan catatan di dalam kurungnya ini dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, kita masuk pada volume tabung dengan rumus luas alas dikali T. Rumusnya PR kuadrat dikali T. Selanjutnya kita masuk pada bagian contoh soal. Nah, di sini tentukan luas permukaan dan volume tabung dengan jari-jari alas 7 dan tinggi 10 cm. Langkah yang pertama kita menuliskan diketahuinya dulu. Nah, pada diketahui jari-jarinya 7 dan tingginya 10, dan yang ditanyakan ada A. Luas alas permukaan, dan B. Yaitu volume tabung. Kita masuk ke yang A, yaitu luas permukaan dengan rumus 2PR kuadrat ditambah 2PRT. Kemudian kita masukkan 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali tingginya yaitu 10. Nah, selanjutnya kita bisa coret menyoret ya guys. 7 coret 7. Berikutnya sama dengan 44 dikali 7 ditambah 44 dikali 10. Nah, ini dihitung yang perkalian dulu ya guys, dengan hasil 308 ditambah 440 sama dengan 748 cm persegi. Kemudian kita masuk pada volume tabung. Dengan volume tabung yaitu PR kuadrat dikali T.
kita masukkan angkanya 22/7 dikali R-nya 7 kali 7 dan tingginya 10. Kemudian kita coret-coret lagi dengan hasil 154 dikalikan tingginya yaitu 10 dengan hasil 1540 cm kubik. Selanjutnya yaitu kerucut. Pengertiannya merupakan suatu bangun yang dibatasi satu alas lingkaran dan sisi lengkung. Unsur-unsurnya ada alas, titik pusat yang ini. Selanjutnya ada jari-jari. Jari-jari itu yang setengahnya lingkaran ini. Selanjutnya ada bidang lengkung. Bidang lengkung ini ya, segitiga yang di lengkung ini nanti. Puncaknya itu ada ini, garis pelukis itu segitiga ini. Rusuknya itu lingkaran, sedangkan tingginya ini. Jari-jarinya itu ada dua, yaitu segitiga sama lingkaran. Yang selanjutnya ada rumus, yaitu luas permukaan LK, luas keliling, sama dengan LA, luas alas ditambah LS, luas sisi, sama dengan PR kuadrat ditambah PRS, sama dengan PR dalam kurung R plus S. Sedangkan volumenya yaitu V sama dengan 1/3 LA luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 PR kuadrat dikali tinggi. Sebuah bangun ruang memiliki jari-jari 6 cm dengan tinggi 8 cm dan garis pelukis 10 cm. Tentukan volume dan luas permukaan. Yang pertama, volume kerucut. Sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali dalam kurung 6 kali 6 dikali 8 sama dengan 1/3 dikali 3,14 dikali dalam kurung 36 dikali 8. Hasilnya itu dikalikan dulu secara berurutan, sama dengan 301,44 cm kubik. Yang kedua yaitu mencari luas permukaan kerucut. Sama dengan Pi dikali R dikali dalam kurung R plus S sama dengan 3,14 dikali 6 dikali dalam kurung 6 plus 10 sama dengan 3,14 dikali 6 dikali dalam kurung 16 sama dengan 301,44 cm persegi. Materi selanjutnya yaitu balok. Yang pertama kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi. Jadi 3 pasang itu yang pertama 1 persegi di sebelah kanan dan kiri, terus 1 persegi panjang di bagian atas dan bawah, 1 persegi panjang di bagian depan dan belakang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur. Yang pertama kita memiliki 6 sisi yang berbentuk kotak yang sama besar di bagian atas, bawah, dan sampingnya. Yang kedua memiliki 6 bidang diagonal. Yang ketiga memiliki 12 rusuk dan yang keempat memiliki 8 titik sudut. Yang ketiga kita akan bahas jaring-jaring. Jadi contoh jaring-jaring balok itu seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas rumus luas
permukaan balok. Luas permukaan balok rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Untuk volume balok sendiri adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Contoh menghitung balok, hitunglah volume balok dan luas permukaan balok pada gambar. Panjang balok 9 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 7 cm. Kita cari dulu volume balok. Volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjang balok 9 cm dikali 4 cm dikali tingginya 7 cm. Hasilnya 9 cm dikali 4 cm sama dengan 36 cm. 36 kali 7 hasilnya 252 cm kubik. Kita cari luas permukaan balok. Untuk rumusnya 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dalam kurung 9 kali 4 ditambah 9 dikali 7 ditambah 4 dikali 7 sama dengan 2 dikali 127. Hasilnya 254 cm persegi. Oke teman-teman, materi yang selanjutnya adalah kubus. Yang pertama adalah pengertian dari kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi 6 daerah persegi yang kongruen atau beraturan. Bisa teman-teman lihat di sini kubusnya. Daerah persegi yang kongruen dan beraturan ini semuanya ukurannya sama ya teman-teman. Dan yang kedua, ada unsur-unsur dari kubus. Unsur dari kubus sendiri ada 6. Yang pertama yaitu kubus memiliki sisi. Ini adalah sisi dari kubus. Yang kedua adalah memiliki rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ketiga adalah memiliki titik sudut. Titik sudutnya di sini ya teman-teman. Yang keempat memiliki diagonal ruang. Diagonal ruang itu di sini. Tepatnya di sini adalah diagonal ruang. Selanjutnya ada diagonal sisi. Diagonal sisi posisinya di sini ya teman-teman. Sini. Di sini adalah diagonal sisi. Yang terakhir adalah bidang diagonal. Bidang diagonal terletak di sini. Bidang diagonal. Ini tadi adalah unsur-unsur dari kubus. Materi yang selanjutnya adalah jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Ini adalah jaring-jaring kubus. Oke. Jaring-jaring kubus memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selanjutnya adalah rumus volume kubus. Rumus volume kubus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi atau sisi pangkat 3. Yang terakhir adalah luas permukaan dari kubus. Luas permukaan dari kubus adalah sisi kali sisi dikali 6. Karena sisi dari kubus tersebut ada 6, maka dikalikan 6. Andi mempunyai kardus berbentuk kubus yang mempunyai panjang sisi 40 cm. Volume kardus milik Andi adalah diketahui panjang sisinya adalah 40 cm. Ditanyakan berapa volumenya?
sebelumnya kita gambar dulu bentuk dari kardus tersebut. Karena kardusnya berbentuk kubus, maka kita gambar kubus dengan sisi sepanjang 40 cm. Lalu kita tulis volumenya. Rumus volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Yang sisinya adalah 40 cm. Berarti 40 dikali 40 kali 40. Dan hasilnya 64.000 cm kubik. Jadi volume kardus milik Andi adalah 64.000 cm kubik. Selanjutnya yaitu bola. Pertama ada pengertian bola. Bola yaitu bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari bangun datar berupa lingkaran tak terhingga dan berpusat pada satu titik. Yang kedua ada unsur-unsur dari bola. Pertama mempunyai satu bidang lengkung. Nah, bidang lengkung itu yang ini, yang melingkari. Kedua tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Ketiga mempunyai jari-jari. Keempat mempunyai diameter. Nah, yang dimaksud jari-jari dan diameter itu ini. Kalau jari-jari itu setengahnya dari titik pusat, kalau diameter itu keseluruhan. Dan yang terakhir memiliki titik pusat. Nah, titik pusatnya tadi yang ini, yang di tengah-tengah. Ketiga ada jaring-jaring dari bola. Jaring-jaring bola itu seperti ini gambarnya. Jadi terdiri dari beberapa lingkaran yang tak terhingga. Keempat ada rumus. Rumus dari luas permukaan bola yaitu 4 kali pi kali r kuadrat. Yang kedua ada volume. Volume dari bola yaitu 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Tentukan luas permukaan dan volume bola di samping yang mempunyai diameter 28 cm. Diketahui diameter dari bola yakni 28 cm. Jari-jarinya sama dengan 14 cm. Ditanya luas permukaan bola dan volume bola. Dijawab. Yang pertama, luas permukaan bola yakni 4 dikali pi kali r kuadrat sama dengan 4 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 sama dengan 7 sama 14 dapat dicoret, hasilnya 2. 4 kali 2, 2 kali 2 kali 14 sama dengan 2464 cm persegi. Yang kedua yakni volume bola. 4/3 kali pi kali r pangkat 3 sama dengan 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14 sama dengan 7 sama 14 dapat dicoret, hasilnya 2. 4/3 kali 22 kali 2 kali 14 kali 14 sama dengan 34.496 dibagi 3 sama dengan 11.498,6 cm kubik. Selanjutnya yaitu limas. Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh segi banyak yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar bidang segi banyak tersebut. Yang kedua ada unsur-unsur dari limas. Pertama ada alas berbentuk segi N berakuran. Nah di sini itu contohnya alas berbentuk segi 4 ya.
Kedua, mempunyai titik puncak. Nah, yang dimaksud titik puncak itu yang ini. Jadi ininya ya teman-teman, di puncak. Ketiga, jumlah titik sudutnya bergantung pada bentuk alasnya. Jadi kalau misal alasnya ini segi 4, ininya juga ada 4. Kalau segitiga, ininya ada 3. Keempat, bidang tegak berbentuk segitiga. Ini ya bidang tegaknya berbentuk segitiga. Selanjutnya ada jaring-jaring limas. Nah, jaring-jaring limas itu terdiri dari alas yang berbentuk segi M dan sisi tegak yang berbentuk segitiga. Selanjutnya yaitu rumus permukaan L sama dengan luas sisi alas ditambah luas seluruh sisi tegak. Yang kedua volume limas, yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sebuah limas segitiga memiliki tinggi 21 cm, alas segitiga 5 cm, dan tinggi segitiga 12 cm. Cara menghitung volume adalah luas alas dikali tinggi limas sama dengan luas segitiga dikali tinggi limas sama dengan 1/2 dikali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi limas sama dengan 1/2 dikali 5 dikali 12 dikali 21. 2 dan 12 dicoret menghasilkan 6, sama dengan 630 cm kubik. Selanjutnya, luas permukaan limas segitiga. Rumusnya, luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak sama dengan, karena luas alasnya tadi kan alasnya berbentuk segitiga, jadi setengah kali alas kali tinggi plus jumlah luas sisi tegak sama dengan setengah kali 5 kali 12 ditambah 30 tambah 40 tambah 24 sama dengan 12 dapat dicoret dengan 2, hasilnya 6. 30 ditambah 30 ditambah 40 ditambah 24 sama dengan 124 cm persegi.